Hewan ini memiliki warna hitam putih dan memiliki julukan ikonik yaitu mata panda karena corak warna yang lucu dan tingkah laku menggemaskan. Sebagian orang menganggap hewan ini sebagai boneka hidup. Namun ada juga sebagian orang yang menganggap panda adalah hewan paling bodoh dan ceroboh. Lalu pertanyaannya, tergolong dalam hewan apa panda ini dan mengapa hanya ada di Cina? Maka dari itu, mari kita cari jawabannya satu persatu. Tapi sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa subscribe guys, agar saya lebih semangat untuk menghibur Anda. Terima kasih guys. Nenek moyang panda raksasa yang paling awal diketahui adalah Ailuropoda microta yang hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu, di mana fosilnya ditemukan di hutan tropis dataran rendah di Tiongkok Selatan. Microta memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari panda raksasa modern dengan panjang sekitar 1 meter, dan pola keausan pada giginya menunjukkan bahwa ia juga memakan bambu yang menjadi makanan utama bagi panda raksasa. Selain Microta, ada beberapa spesies lain yang dianggap sebagai nenek moyang panda, termasuk Ailuropoda baconi yang ditemukan di Tiongkok dan merupakan nenek moyang panda terbesar yang pernah tercatat. Kemudian ada Crejoyartos petrix dan Agriatos nicolopi. Crejoyartos petrix fosilnya ditemukan di Eropa dan dianggap sebagai nenek moyang tertua dari garis keturunan panda raksasa modern. Sedangkan Agriatos nicolopi fosilnya ditemukan di Bulgaria dan merupakan kerabat dekat panda modern. Penting untuk dicatat guys bahwa evolusi panda adalah proses yang kompleks dan masih banyak yang belum diketahui. Penemuan-penemuan fosil baru terus memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana panda berevolusi menjadi seperti sekarang ini. Sebelum hubungannya dengan panda merah ditemukan pada tahun 1901, panda raksasa dikenal sebagai beruang berwarna 2. Selama puluhan tahun klasifikasi taksonomi panda yang tepat diperdebatkan karena baik panda raksasa maupun panda merah memiliki ciri-ciri seperti beruang dan rakun. Namun, pengujian genetika mengungkapkan bahwa panda raksasa adalah beruang sejati dan termasuk famili Ursidae. Kerabat terdekat dalam famili beruang adalah beruang berkacamata di Amerika Selatan. Panda hanya ada di Cina karena beberapa alasan, yaitu panda hidup di hutan bambu pada ketinggian sekitar 2.200 hingga 4.500 meter di atas permukaan laut. Dan Cina memiliki wilayah pegunungan yang sangat luas dengan kondisi iklim dan geografis yang sesuai untuk habitat panda. Panda sangat bergantung pada bambu sebagai sumber makanan utama mereka, dan Cina memiliki banyak jenis bambu yang tepat yang dapat menjadi sumber makanan bagi panda. Panda telah berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan di Cina selama ribuan tahun lamanya, sehingga mereka menjadi spesies endemik di wilayah tersebut. Sebenarnya, jutaan tahun yang lalu, panda pernah hidup di luar China sebelum akhirnya mereka menemukan negeri tirai bambu dan menetap di sana dengan kekayaan bambu yang unlimited. Panda pun berevolusi hingga menjadi panda yang kita kenal saat ini. Habitat asli hewan panda adalah di Tiongkok, khususnya di wilayah pegunungan tengah dan barat daya Tiongkok. Pada umumnya ditemukan di provinsi-provinsi seperti Sichuan, Shanxi, dan Gansu. Dan karena itulah dengan kekayaan bambu menjadi salah satu faktor kenapa panda hanya ada di Cina, mengingat bambu adalah makanan utama bagi panda. Selain itu, Cina juga memiliki program konservasi dan pengelolaan panda yang ketat, sehingga panda tidak banyak ditemukan di luar Cina. Bahkan ketika panda dipinjamkan ke kebun binatang di luar Cina, mereka tetap dianggap sebagai milik Cina dan harus dikembalikan ke negara asalnya. Dan kenapa panda Cina atau panda modern disebut sebagai panda raksasa?
Hal ini mengacu kepada ukurannya yang memang lebih besar dibandingkan dengan panda merah. Panda raksasa masih berkerabat dengan panda merah, tetapi mereka dinamai mirip sepertinya karena kebiasaan mereka memakan bambu. Nama Tionghoanya panda adalah Xiong Mao, yang berarti kucing beruang. Secara taksonomi, panda tergolong karnivor, namun jenis makanan seperti herbivor sebagian besar berupa tumbuh-tumbuhan dan bahkan hampir hanya bambu yang ia makan. Secara teknis, seperti kebanyakan hewan lainnya, panda termasuk omnivor karena diketahui mereka juga memakan telur dan serangga. Kedua makanan ini adalah sumber protein yang diperlukan bagi panda. Panda raksasa pertama kali dikenalkan di dunia barat pada 1869 oleh misionaris Prancis Armand David. Panda raksasa telah menjadi hewan favorit masyarakat bahkan hingga saat ini. Sebagian karena spesies ini lucu seperti bayi, mirip dengan boneka beruang hidup. Panda juga sering digambarkan sedang berbaring santai sambil makan bambu, bukan berburu. Sehingga meningkatlah citranya sebagai hewan manis dan cinta damai. Peminjaman panda ke kebun binatang Amerika Serikat dan Jepang merupakan bagian penting diplomasi panda Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1970-an. Karena peminjaman ini menandai sebagian pertukaran budaya pertama antara Tiongkok dan dunia barat. Namun pada tahun 1984 panda sudah tidak lagi digunakan sebagai alat diplomasi. Alih-alih Tiongkok mulai menawarkan panda kepada negara-negara lain. Untuk peminjaman hanya 10 tahun, ketentuan peminjaman standar mencakup tarif hingga 1 juta US dollar per tahun. Dan syarat bahwa anak yang lahir semasa peminjaman adalah tetap milik Republik Rakyat Tiongkok meski lahir di luar Tiongkok. Panda raksasa termasuk dalam spesies rentan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Dan sekitar 1600 diyakini masih hidup di alam liar, tentunya di perkebunan Cina. Panda raksasa adalah pemanjat pohon yang hebat. Pada usia 5 bulan, anak panda raksasa belajar memanjat, terkadang berarti dengan induknya. Panda, mereka memiliki tulang pergelangan tangan yang memanjang yang mereka gunakan seperti ibu jari untuk membantu mereka mencengkeram makanan. Panda raksasa menghabiskan 10 hingga 16 jam sehari untuk makan terutama bambu. Pola makan panda adalah 99% vegetarian, yang sebagian besar meliputi akar, batang, tunas, dan daun bambu. Namun, sistem pencernaan mereka khas karnivora, sehingga 1% sisanya dari pola makanan mereka dapat meliputi telur hewan kecil dan bahkan bangkai. Panda berkembang biak dengan cara melahirkan. Panda betina akan mengandung anak selama 95 hingga 160 hari sebelum melahirkan. Biasanya panda hanya melahirkan satu anak, terutama pada panda yang dibiarkan di penangkaran dengan bantuan inseminasi buatan. Pada musim kawin, panda jantan dan betina hanya berkumpul untuk musim kawin. Panda betina hanya subur selama beberapa hari dalam setahun. Panda memiliki tingkat reproduksi yang rendah, dengan betina dewasa hanya berkembang biak setiap 2 atau 3 tahun sekali. Panda betina memiliki masa subur yang sangat singkat, sekitar 36 hingga 46 jam dalam setahun, dan ini menjadi salah satu faktor menurunnya populasi panda di alam liar. Panda betina biasanya hanya merawat satu anak, bahkan jika mereka melahirkan anak kembar, anak kedua seringkali ditinggalkan di alam liar. Seekor panda betina biasanya melahirkan sekitar 5 anak dalam hidupnya, dan ia membesarkan anak-anaknya sendiri. Anak panda disapih sepenuhnya pada usia 8 hingga 9 bulan, tetapi masih bisa menyusu sesekali hingga sekitar usia 18 bulan. Anak panda belajar banyak dari induknya, termasuk cara mencari makan, memanjat, dan berinteraksi dengan lingkungan. Anak panda mulai menjelajahi lingkungan sekitar dan berinteraksi lebih banyak dengan induknya pada usia 3-5 bulan.
Mereka mulai makan bambu pada usia 5 hingga 6 bulan. Pada usia sekitar 18 bulan, mereka sudah cukup mandiri untuk meninggalkan induknya.